sahabat apoteker. Selamat pagi. Di sini sudah ada narasumber kita. Pagi Kak Rahmat Hidayat. Pagi Dini, Mbak Dini. Selamat pagi teman-teman semua di Nusantara. Sebenarnya bukan pagi sih, selamat malam kalau dari sini. Kita beda berapa jam ini Kak Rahmat? Kebetulan saat ini lagi summer dan kita beda 13 jam. Oke, jadi saat berarti ini sekarang jam 7.50 PM. Gimana Kak Rahmat, perkuliahan di Kanada? Ada yang mau di-sharing tidak? Sebelum kita mulai bicara. Boleh ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat untuk kawan-kawan, teman-teman sejawat maupun senior saya jika ada. Salam kenal, saya Apoteker Rahmat Hidayat. Saat ini sedang menempuh studi lanjutan, masih di Departemen Farmakologi dan Farmakogenomi di University of Alberta, Kanada. Sebelum kalau mau di-sharing sebenarnya banyak, mungkin kita akan siapkan sesi satu lagi ya. Cuma saya sangat senang hari ini bisa sharing sama teman-teman karena rasanya ada banyak hal yang kita orang Indonesia bisa patut banggakan gitu. Jadi di sini, di tempat ini kita nggak merasa asing karena Indonesia ternyata sebenarnya sama saja dengan bangsa lain gitu. Kita dianggap sama, kita juga setara dengan mereka dalam hal apapun. Jadi nggak ada rasis-rasisan ya Kak di Kanada? Nggak ada rasisan, betul. Bahkan kalau kita kulitnya sawo matang, kayak saya nih, malah dibilang eksotis. Iya, soalnya orang Kanada, orang luar lebih suka yang kecoklatan ya Kak? Kecoklatan, ya betul. Tapi alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang kayak sikap rasisme, misalnya melalui kayak misalnya dalam satu forum kita nggak diizinkan bersuara gitu. Itu yang terlalu ekstrim nggak ada. Dan rasanya dalam semua forum kita semua dianggap sama gitu. Karena Kanada memang adalah bangsa dengan multicultural dan karena di sini ada kurang lebih puluhan lah ya negara, orang-orang yang datang dari belahan negara dunia. Jadi ada yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Asia, yang lain Jepang, Korea. Ada yang juga yang jadi refugee di sini dari Syria, kemudian dari Arab, dari Mesir, dari Eropa juga ada gitu. Jadi dari India, Bangladesh apalagi. Jadi kita di sini berasa kayak di Indonesia gitu. Kita punya banyak budaya dan yang kemiripan dari Kanada dan Indonesia yang saya rasakan itu adalah kita berdua itu bangsa orang Kanada dan Indonesia itu sama-sama ramah. Jadi gitu Dini. Ramahnya ini berarti kalau misalnya gimana Kak ramahnya ini? Gitu. Misalnya kalau di negara lain ya satu budaya misalnya atau satu bentuk attitude mungkin di satu negara itu dianggap normal ya, sedangkan di negara yang lain dianggap tidak pantas itu. Bahkan misalnya untuk senyum pada orang lain di jalan saja di beberapa negara mungkin dianggap tak sopan gitu. Tapi di sini misalnya orang-orang itu selalu ingin bantu gitu. Misalnya kita berpapasan di jalan raya ya kan. Rasanya bukan orang Kanada kalau dia itu nggak bilang halo, good morning kayak gitu. Jadi kita itu nggak merasa canggung, kita nggak merasa kita itu orang asing gitu. Jadi mereka selalu siap bantu, seramah itu gitu Den. Oh iya. Jujur seramah itu. Oh jadi kayak hampir seperti di Indonesia ya Kak kalau kayak gitu? Iya betul. Jadi rasanya itu Kanada itu merupakan Amerika versi ramahnya gitu. Jadi di sini menarik karena orang-orang misalnya dalam konteks pandemi ya, kesadaran masyarakat misalnya itu sangat baik. Ditambah lagi rata-rata 60% orang Kanada itu sudah lulus S1 gitu. Mereka sudah punya gelar S1, 60%-nya. Jadi mereka sudah cukup aware yang mana yang patut untuk dilakukan, yang mana yang enggak gitu.
Akibatnya kalau memang misalnya Dini pernah dengar di beberapa wilayah Kanada, misalnya di Toronto dan Quebec, lonjakan kasus corona tajam, itu mungkin karena impact dari kegiatan sosial atau bisnis mereka gitu. Rata-rata orang yang dapat di Kanada ini, mereka cenderung kayak melakukan bisnis ke Eropa, Amerika, atau misalnya conference gitu. Nah, dari situ baru mereka terpapar. Tapi di sini dengan adanya kesadaran tadi, kemudian edukasi yang baik, sejauh ini sih angkanya selalu turun ya. Dan pemerintah itu strict dan semua masyarakat support gitu. Misalnya kayak restriksi nih untuk menggunakan masker misalnya di keseharian kita. Nah, itu ada peace police yang bergerilya sepanjang hari gitu, sepanjang waktu. Dan siapa yang nggak pakai masker betul-betul dikasih tilang gitu, kayak kartu tilang dengan denda fine sebesar 5 jutaan. 5 juta rupiah, Kak? 5 juta rupiah. Jadi kurang lebih itu $300 lah. Iya. Lumayan kan, jaket Zara, ya kan, lumayan lah itu 5 juta. Tapi itu terlaksana ya, Kak? Maksudnya bukan cuma peraturan ya kalau di Kanada ya? Bukan cuma peraturan. Jadi orang-orang itu terlepas sebenarnya dari adanya aturan ini pun, mereka tuh betul-betul menerapkan yang namanya new normal gitu. Physical distancing, kemudian mask setiap hari, kemudian pakai sarung tangan jika perlu, dan hand sanitizer. Perlindungan basic seperti ini tuh mereka sudah jadikan kebiasaan. Sehingga mau ada ataupun tidak peraturan baru yang berkenaan dengan ini, tetap saja orang-orang peduli dengan itu gitu. Oke, baik. Sudah jam 9:01 ya. Kita mulai saja ya, teman-teman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Septa Rahmadini. Di sini akan menjadi moderator diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan kembali narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita pada pagi hari ini. Kak Apoteker Rahmat Hidayat. Selamat pagi, Kak Rahmat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada teman-teman di Nusantara, dimanapun berada. Selamat malam dari sini. Salam kenal, saya Apoteker Rahmat Hidayat. Saat ini sedang melanjutkan studi kembali di University of Alberta, Kanada. Semoga pertama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Apoteker dan tim yang sudah memperkenankan saya untuk bicara di ruang virtual ini. Kemudian kepada Mbak Septa Rahmadini yang bersedia memoderasi pertemuan kita kali ini, dan kepada teman-teman sejawat, teman-teman dimanapun berada yang bersedia meluangkan waktunya. Semoga kita bisa saling sharing tentang topik yang menarik kalau menurut saya, perkembangan vaksin COVID-19, dan nggak kalah serunya teori konspirasi microchip. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmat sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir untuk mengisi talkshow ini ya, Kak. Sama-sama. Oke. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat apoteker yang telah mengikuti Apoteker Talk ini dengan tema perkembangan vaksin COVID-19 dan teori konspirasi microchip. Di Apoteker Talk pagi ini, saya harap dapat memberikan manfaat untuk sahabat apoteker semuanya, terutama pastinya untuk menambah wawasan sahabat apoteker semua ya, tentang isu yang sedang tren akhir-akhir ini. Kan akhir-akhir ini, isu yang lagi tren itu tentang COVID ya, Kak, ya. Makanya kita mengangkat tema tentang COVID ya, Kak. Supaya kita nggak cuma tahu jumlah pasien positif yang terus-menerus, tapi kita tahu isu terbaru selain itu ya, Kak. Ya, terutama di dalam ranah kita sebagai tenaga kefarmasian. Betul banget ini. Oke, baik. Sahabat apoteker yang udah bergabung bersama kita pagi hari ini, setelah kita lihat dari chat, terus dari kemarin pendaftaran, itu berasal dari seluruh kota di Indonesia ini, Kak, sepertinya. Tadi ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Bali, bahkan tadi ada yang dari Finlandia ya, Kak, ya? Iya, betul. Saya lihat dari Finlandia, ada yang dari Muara Tawe, ada yang dari Bali, ada yang dari Padang juga. Salam Padang, teman-teman di Padang. Iya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya kita berdiskusi bersama ya.
Oke, dari tadi kan saya mengucapkan kata sahabat apoteker ya. Kalian tahu nggak sih apa arti dari sahabat apoteker ini? Jadi, sahabat apoteker di sini itu adalah semua orang atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai obat, baik itu dari mahasiswa farmasi itu sendiri, masyarakat umum, tenaga kesehatan lain, apabila membutuhkan informasi tentang obat, terutama tentang obat, maka mereka lah yang disebut dengan sahabat apoteker. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sesi acara pada pagi hari ini. Jadi diawali dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sesi acara itu sendiri, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, lalu ditutup dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti, sahabat apoteker dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat ini ya. Seperti tadi ketika absen, kalian bisa langsung menuliskan pertanyaan yang kalian rasa masih membingungkan dan butuh dijawab oleh narasumber kita, bisa langsung dituliskan pertanyaannya teman-teman. Terus nanti pertanyaan yang terpilih nanti saya persilahkan untuk ditanyakan langsung ke narasumber kita. Jadi kalian akan mengaktifkan kameranya dan ngobrol langsung sama narasumbernya ya, menyampaikan pertanyaannya. Lalu seperti sudah diinformasikan sebelumnya di Instagram e-apoteker bahwa kita pagi hari ini itu ada door prize-nya loh. Jadi door prize-nya itu adalah merchandise khas dari Kanada. Gimana sih cara dapetin door prize-nya? Jadi ada beberapa ketentuan yang bisa diikuti untuk mendapatkan merchandise-nya ya. Jadi di sini ada 3 merchandise nantinya yang akan dibagikan. Pertama, merchandise yang pertama akan diberikan untuk penanya terbaik. Jadi pertanyaan kalian bisa dipikirkan dari sekarang untuk disampaikan ke narasumber. Untuk kemudian merchandise yang kedua itu akan diberikan pada sesi narasumber memberikan pertanyaan. Jadi nanti ada sesi juga narasumber memberikan pertanyaan untuk audiens. Narasumber memberikan pertanyaan untuk audiens, nanti audiensnya siapa yang paling cepat dan paling tepat dalam menjawab pertanyaan akan mendapatkan merchandise tersebut. Oke, merchandise yang ketiga akan diberikan kepada satu orang yang pertama kali join ke room meeting Zoom pagi hari ini. Jadi siapa nih yang tadi ngerasa pertama kali join, mari join sampai akhir dan semuanya juga ikutan bergabung sampai akhir. Nanti kita umumkan bersama siapa yang akan dapat ya. Oke, baiklah. Jangan lama-lama ya, karena sepertinya narasumber kita sudah tidak sabar akan memaparkan materinya. Baik, saya langsung saja persilahkan narasumber kita kepada Kak Apoteker Rahmat Hidayat. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Dini untuk waktu dan kesempatannya. Jadi supaya tidak berlama-lama lagi, saya coba untuk share screen-nya ya. Bisa kelihatan kah? Oke, terlihat. Semuanya bisa lihat ya. Oke, saya ulangi lagi bagi teman-teman yang baru datang. Salam kenal, saya Apoteker Rahmat Hidayat. Dan terima kasih kepada Mbak Dini, Apoteker Septa Rahmadini yang sudah memoderasi hari ini, pertemuan kita kali ini. Dan yang seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan mengulas perkembangan vaksin COVID-19, dan yang tidak kalah serunya, isu yang saat ini sedang hangat-hangatnya, sebenarnya sejak 5 bulan terakhir, teori konspirasi microchip. Jadi saya asumsikan yang teman-teman yang ada di hadapan saya saat ini, ada yang pihak mendukung, ada pula yang tidak. Tapi hari ini saya tidak akan menjadi seorang yang anarkis, karena saya akan coba, tujuan saya di sini duduk bersama teman-teman, hanya ingin menyampaikan niat untuk memaparkan pandangan saya sebagai apoteker, dengan harapan bahwa sains atau ilmu pengetahuan mampu memberikan penjelasan yang masuk akal, sehingga kita semua dapat secara rasional memahami dan menentukan sikap. Oke, kita lanjut ya. Oke, tapi sebelum kita bahas teori konspirasi microchip yang sebenarnya sudah menjadi isu global,
kita akan bahas dulu gimana sih cara mengakhiri pandemi, kemudian bagaimana vaksin bisa menyelamatkan peradaban. Terus, apa aja ya tahapan yang dilakukan dalam rangka pengembangan vaksin. Kemudian, apakah vaksin itu aman bagi tubuh, apakah ada efek sampingnya, dan seperti apa. Kemudian, bagi teman-teman muslim yang penasaran, vaksin itu halal nggak sih? Nah, itu juga akan bahas kapan sih vaksin COVID-19 akan dirilis, kemudian sudah sejauh mana pengembangannya. Terus untuk ini nih yang tidak kalah seru, yang kita akan bicarakan nanti di sesi terakhir, yaitu tentang apa sih hubungan Bill Gates dengan vaksin COVID-19 atau dengan vaksin COVID pada umumnya, kemudian teori teknologi microchip, gimana sih cara kerjanya, dan apakah benar microchip bisa dimasukkan ke dalam vaksin. Oke. Gitu ya, jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama kayaknya, bagaimana cara mengakhiri pandemik? Oke, pandemi seperti hari ini bukan kali pertama terjadi. Tahun 1918 misalnya, ini kalau teman-teman lihat, ya, CDC melaporkan bahwa flu Spanyol itu membasmi 50 juta orang, atau setara dengan sepertiga populasi dunia saat itu. Nah, bahkan hampir setiap dekade berbagai jenis pandemik muncul, dari skala kecil, sedang, sampai besar. Di sini ada flu burung, ada kolera, kemudian flu Asian, kemudian smallpox yang juga tidak kalah besarnya di abad ke-16. Kemudian yang terbaru kita dengar ada Ebola, kemudian MERS, dan SARS. Ya kan? Nah, satu hal yang pasti, dalam kurun waktu tertentu, pandemik akan berakhir. Nah, jadi ini sebuah kepastian. Dalam kurun waktu tertentu, pandemik akan berakhir. Durasinya berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Namun rata-rata wabah itu berakhir setelah 2 tahun. Bahkan nih, dalam satu periode pandemik, satu wilayah itu mengakhiri masa suramnya lebih awal ketimbang yang lain. Nah, misalnya hari ini, kita tahu kalau New Zealand itu sudah mengakhiri masa suramnya sejak bulan Juli lalu. Dan diumumkan dari banyak berita internasional bahwa New Zealand hits 0 active coronavirus cases. Nah, sekarang muncul pertanyaan, how? Bagaimana caranya? Nah, jawabannya ialah kekebalan imunitas. Nah, kekebalan tubuh terhadap mikroba terhadap pandemik ialah jawaban yang kita butuhkan. Dengan kata lain, herd immunity is not substitutable. Atau dengan bahasa Indonesia, saya bisa jelaskan dengan kekebalan kawanan atau herd immunity ini tidak bisa lagi ditawar-tawar. Kita misalkan case COVID-19 pada hari ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada bagan yang ada di sebelah kiri, ya ini adalah fase 1. Oke, yang biru ini merupakan bagian dari populasi yang masih sehat, tapi belum kebal terhadap virus SARS-CoV-2. Sedangkan yang warna merah dianalogikan sebagai orang yang sudah terinfeksi, sakit, dan mudah menular. Sedangkan yang warna kuning itu adalah penampakan sebagian populasi yang sudah kebal. Nah, kita lihat pada fase 1, gradien pertama pada kurva pada bagan ini, yang biru tanpa adanya kekebalan, virus dengan cepat menyebar di tengah populasi. Dan tingkatan penyebarannya, kalau kita lihat di sebelah kanan, itu cukup masif dan bersifat eksponensial. Artinya, satu orang itu bisa menulari lebih dari satu, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari fase kedua, di sini. Nah, kita lihat di fase ini, saat sebagian dari populasi itu sudah kebal, kelompok manusia ini bisa menjadi tameng, shield, atau penghalang pada sebagian populasi yang masih sehat. Namun, karena jumlahnya masih rendah, peluang penularannya masih sangat besar. Nah, lalu kita lihat pada fase ketiga, di bagian sini. Nah, inilah yang sebenarnya diartikan dengan new normal. Artinya, jumlah orang yang terinfeksi sudah mulai menurun, sangat rendah, bahkan mencapai 0.
Nah, jadi kepemilihan kebijakan berbagai negara untuk melakukan aktivitas secara new normal harus paham konsep ini. Karena kenapa? Karena jika dipaksakan, yang terjadi ialah munculnya gelombang kedua, artinya populasi itu akan kembali pada fase 1 dan terjadi lagi lonjakan yang bombastis. Nah, saat sudah terjadi, saat mayoritas orang sudah kebal, sudah punya kemampuan imunitas untuk menyerang balik virus SARS-CoV-2 ini, atau yang dalam bagian ini berwarna kuning, ya teman-teman, maka mereka ini sudah resisten dan akan mampu memutus mata rantai penyebaran kepada yang belum terpapar. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah, sekali lagi, herd immunity atau kekebalan kawanan. Nah, kekebalan ini dapat diraih dengan di saat tubuh sudah memiliki antibodi untuk menyerang balik si virus SARS-CoV-2. Pertanyaannya muncul lagi, lalu bagaimana cara meraih kekebalan kawanan atau herd immunity? Nah, caranya ada dua, teman-teman. Teman-teman lihat di sini, yang pertama itu ada nature, atau secara alamiah. Artinya saat mayoritas anggota populasi dalam wilayah wabah secara alami sudah sembuh dari mikroba penyebab wabah. Dalam konteks ini kita bahas SARS-CoV-2 itu sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana cara meraih herd immunity atau kekebalan kawanan, ialah dengan sengaja memasukkan virus corona SARS-CoV-2 ke dalam tubuh manusia. Untuk apa? Untuk memfasilitasi percepatan pembentukan antibodi. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah pembentukan antibodi. Tapi dengan catatan, virus yang dimasukkan ke dalam tubuh ialah virus yang sudah dilemahkan atau dimutilasi sehingga tubuh bisa bertahan dan membentuk antibodi serta siap untuk melawan virus SARS-CoV-2 yang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya adalah ide dan prinsip dari vaksin. Nah, tapi sebelum kita masuk ke vaksin, saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk bicara terlebih dahulu tentang perangkat sistem imun kita yang kompleks. Nah, untuk sahabat apoteker, saya ingin menggunakan beberapa istilah di luar medis. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum pernah mendengar beberapa istilah yang akan saya sampaikan. Oke, imun manusia merupakan sistem tentara yang kompleks, yang terdiri dari jutaan sel. Ada prajurit yang diperankan oleh neutrofil, kemudian ada makrofag. Nah, kemudian ada badan intelijen atau detektif yang diperankan oleh sel dendritik, ya, dan pabrik senjata yang diinisiasi oleh sel beta. Ini. Jadi, kita punya tentara, kita punya detektif atau badan intelijen, atau pabrik senjata. Secanggih itu. Nah, sebenarnya teman-teman, setiap hari tubuh kita itu diserang tanpa henti oleh mikroba dan alergen lainnya. Namun, kita tidak menyadarinya karena diberantas oleh prajurit imun saja sebagai pertahanan pertama. Jadi saat infeksinya masih tergolong ringan, makrofag dan neutrofil ini mampu melawan mereka tanpa melibatkan sistem imun yang lain. Sebagai contoh, saya misalkan sari bunga atau virus yang ada di udara yang dibersihkan oleh makrofag di alveolus kita. Ini dibersihkan di alveolus paru tubuh manusia. Atau mikroba penyebab infeksi ringan lainnya yang dihancurkan oleh neutrofil di dalam aliran darah. Nah, hanya saja itu jika infeksinya ringan ya. Tapi jika infeksinya sedikit lebih berat, lebih serius dan kuat secara biologis, maka badan intelijen kita atau detektif kita tadi, sel dendritik, itu mengambil peran. Sel dendritik ini akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, bagaimana tentang cara makan mikroba ini, kemudian teknik perkembangbiakannya, dan protein yang menyusun tubuhnya. Nah, pesan ini akan diteruskan kepada sel beta yang ada di sini
akan diteruskan kepada sel beta yang akhirnya teraktivasi maksud saya, maaf, dan membuat senjata. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kuncinya adalah senjata. Dan teman-teman sudah tahu senjatanya, yaitu antibodi. Nah, jadi antibodi ini, teman-teman, kalau teman-teman lihat di figur sebelahnya, itu bekerja layaknya misil. Jadi, antibodi itu diproduksi secara spesifik untuk menyerang jenis penyusup yang spesifik pula. Maksud saya, jadi kalau misalnya Ebola, antibodinya Ebola. Kalau misalnya penyerangnya SARS-CoV-2, antibodi yang perlu dihasilkan ialah harus sesuai antibodi SARS-CoV-2. Nah, namun sayangnya teman-teman, proses ini selesai dalam beberapa hari, memakan waktu yang lama sehingga memberi waktu yang cukup bagi mikroba penyerang tubuh kita, misalnya dalam konteks yang kita dari tadi coba bahas, SARS-CoV-2, untuk menimbulkan kerusakan yang serius dan menyebabkan gejala yang bermakna. Nah, oke. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya, tubuh kita tidak akan melakukan persiapan ini setiap kali ada serangan. Sehingga sistem imun secara biologis, secara natural, secara alami, memperkuat diri dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman harus lihat ini, simak ini baik-baik, karena ini berkenaan penting dengan vaksin. Jika sistem imun kita mampu melawan musuh dan menghasilkan antibodi, ya, jika sistem imun kita berhasil melawan musuh dan menghasilkan antibodi, nah, artinya sel B terangsang dan menghasilkan antibodi sebagai senjata, maka sistem imun kita menghasilkan senyawa atau memproduksi senyawa secara otomatis. Namanya sel memori. Jadi teman-teman, namanya sel memori. Dihasilkan oleh sel beta juga ya. Nah, sel memori. Sel memori ini adalah kunci yang akan kita bahas nanti pada konteks vaksin. Oke, sel memori ini berada di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun, tetapi dia dalam kondisi dorman. Artinya mereka nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya, seperti namanya pula sel memori, sel ini mengingat semua mikroba yang pernah dilawan oleh sistem imun kita. Nah, jadi jika tubuh terinfeksi mikroba untuk kedua kalinya, nah dalam gambar yang saya coba ilustrasikan di bawah, jika tubuh kita terpapar mikroba untuk kedua kalinya, sel memori akan terbangun, kemudian akan memerintahkan serangan yang terkoordinasi kepada sel B. Nah, pabrik senjata untuk menghasilkan antibodi. Nah, uniknya teman-teman, karena sekarang sel B sudah punya datanya, alhasil prosesnya menjadi lebih cepat dan efektif. Sehingga banyak infeksi yang pernah menyerang kita satu kali, tidak mampu lagi membuat kita jatuh sakit. Bahkan, kita bisa kebal terhadap penyakit ini selama-lamanya. Dan kalau teman-teman bisa rewind, itulah alasan kenapa bayi atau balita cenderung lebih sering sakit. Kenapa? Karena mereka belum punya sel memori yang cukup. Nah, mekanisme yang cantik dan paripurna inilah yang dipakai saat menciptakan vaksin. Oke, sekarang kita bahas vaksin. Mendapatkan sel memori melalui infeksi mikroba, misalnya menyuntikkan virus SARS-CoV-2 secara langsung, tentu rasanya nggak enak dan bisa saja berbahaya. Nah, vaksin adalah teknik atau cara untuk menipu tubuh kita untuk menghasilkan sel memori dan menjadi kebal terhadap penyakit. Nah, jadi kata kuncinya, vaksin itu ialah kita akan menggunakan mikroba yang sudah dilemahkan, apakah dia dipotong, ataukah dia dihilangkan sebagian proteinnya, untuk kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh yang belum memiliki antibodi SARS-CoV-2 misalnya, untuk menghasilkan sel memori yang tadi kita bicarakan, dan kemudian menghasilkan antibodi sebagai senjata
untuk menyerang virus yang kita dari tadi bahas, hingga pada akhirnya kita kebal. Nah, jika mayoritas di dalam populasi itu telah memiliki kekebalan ini, nah, kita populasi itu akan memiliki yang disebut dengan herd immunity tadi, yaitu immunity kawanan. Nah, jadi mereka dibuat seolah-olah infeksi yang berbahaya. Seperti saya kata nanti, saya ulangi, ini kita lakukan dengan menginjeksikan penyusup yang tidak berbahaya lagi, misalnya dengan mematikannya, melemahkannya, memotongnya menjadi bagian-bagian, cukup untuk mengganggu sistem imun tubuh kita dan menghasilkan sel memori, menghasilkan antibodi, tapi tidak menyebabkan kerusakan yang serius. Jadi kurang lebih prinsipnya, ialah mikroba yang dilemahkan, memicu reaksi alami di dalam tubuh untuk memproduksi sel memori dan sel antibodi untuk membuat kita imun atau kebal melawan penyakit berbahaya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke jenis vaksin. Apa aja sih jenis vaksin yang saat ini sedang dikembangkan? Nah, kalau tadi kita sudah lihat, yang paling penting pada vaksin ialah adanya bagian dari virus yang kita masukkan ke dalam tubuh. Namun, ada banyak teknik yang dipakai oleh ratusan developer yang ada di dunia saat ini. Kita mengenal ada namanya vaksin RNA, bagian RNA-nya saja, atau vaksin DNA dari virus SARS-CoV-2 misalnya, yang kemudian diperbanyak menggunakan teknik replikasi tertentu seperti PCR. Nah, beberapa contoh perusahaan yang melakukan ini ada Moderna, ada Pfizer, Sanofi. Nah, kemudian ada jenis kedua, yaitu vaksin yang bervektor pada virus lain. Jadi kalau ceritanya dia numpang, supaya efek yang dihasilkan tidak begitu berbahaya, tapi sifat genetik yang ada pada virus SARS-CoV-2 masih tetap dibawa. Nah, teknik ini dipakai oleh banyak pula perusahaan developer yang terkenal. Salah dua di antaranya ialah AstraZeneca dan University of Oxford, England. Jadi dua company ini sekarang bahkan bekerja sama untuk mempercepat proses pengembangan dan rilis dari vaksin yang mereka ciptakan. Nah, di tempat saya sekolah, di University of Alberta, Canada, itu memakai teknik ketiga. Teknik yang dipakai yaitu vaksin yang berbasis protein SARS-CoV-2. Jadi, protein yang berperan penting, yang nantinya dari protein ini datanya akan dikumpulkan, akan diteruskan oleh sel dendritik kepada sel B. Nah, itu yang dipakai pada vaksin jenis ini. Nah, vaksin yang paling menarik menurut saya ialah vaksin yang menggunakan virus SARS-CoV-2 itu secara utuh. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini, Sinovac. Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar, saya akan bahas nantinya, tapi kita, bangsa Indonesia, akan bersentuhan dengan vaksin jenis ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bicara, gimana sih sebenarnya pengembangan vaksin? Siapa sih yang bertanggung jawab? Apakah vaksin yang kita pakai itu aman atau tidak? Nah, saya sampaikan kepada teman-teman apa yang saya peroleh pula dari seorang tamu yang datang dari FDA. Nah, pertama saya akan bahas dulu tentang saya bahas dulu tentang ini ya, apakah vaksin itu efektif? Oke, teman-teman, di Eropa, kasus cacar atau yang dikenal dengan smallpox itu di awal abad ke-20, di tahun 1920-an, itu kasusnya mencapai 250.000 sampai 300.000. Kemudian terus meningkat ke 600.000, kemudian di tahun 1980-an hanya berkisar di antara 50.000 saja orang yang meninggal karena cacar. Nah, begitu pula dengan bagan kedua di Eropa, kasus cacar pada campak ya maksud saya, pada mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa lihat di
Oke, pada bagian kedua ini, saat ini jutaan orang di seluruh dunia sudah tervaksinasi campak, atau yang biasa dikenal dalam bahasa Inggris sebagai measles. Nah, pada saat ini, tahun 2019 atau 2020, kasus campak yang dari laporan terbaru hanya berkisar antara 80 sampai 83 ribu. Nah, bahkan di bagian ini, di tahun 2019, angka 83 ribu itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena begini teman-teman, siapa yang menyangka sebelum tahun 1963, sebelum vaksin campak ini ditemukan, nyaris semua anak di seluruh dunia itu bersinggungan dengan campak. Nah, misalnya nih, di tahun 1950-an, ini saya bukan salah ya, tadi maksudnya, ini artinya di tahun 1950-an, setiap tahunnya itu ada sekitar 130 juta nyawa yang melayang. Nah, ini saya ambil laporannya dari WHO. Nah, vaksin cacar ini dan vaksin campak ini sangat efektif. Karena apa? Hingga sekarang sudah jarang kita dengar loncatan kasus di berbagai belahan dunia tentang dua kasus ini. Nah, untuk vaksin COVID-19, pertanyaannya apakah akan sama efektifnya? Nah, jawabannya no such thing as 100% effective. Nah, tapi teman-teman, target kita dalam vaksin COVID-19 ini ialah salah satu atau dua suntikan vaksin yang kita injeksikan ke dalam tubuh manusia mampu melindungi, kalau bisa itu kurang minimal 70%. Nah, 70% efektif dari populasi yang tadi terdampak wabah. Nah, kekebalan ini, kalau seandainya 70% dari populasi wabah itu sudah vaksinasi dengan baik dan efektif, maka jumlah tadi itu cukup menghasilkan herd immunity yang dari tadi kita bicarakan. Nah, sekarang saya ingin kembali ke kiri. Saya mohon maaf tadi agak salah menyampaikan karena ada dua bagan sebenarnya di sini. Nah, sekarang saya ingin sampaikan apa yang saya peroleh dari salah seorang perwakilan FDA yang memaparkannya beberapa minggu lalu. Nah, jadi FDA sebagai Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dunia, itu mengawasi 3 aspek utama. Jadi 3 aspek utama, teman-teman, dalam pembuatan vaksin. Yang pertama adalah kualitas, quality. Yang kedua itu ada safety. Yang ketiga itu adalah efikasi. Nah, mungkin hal ini sudah biasa teman-teman dengar, teman-teman yang saat ini sedang menempuh studi farmasi atau yang sudah menjadi sejawat apoteker. Nah, vaksin yang dibuat itu harus dengan kualitas tinggi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, telah memenuhi standar GMP, Good Manufacturing Practice. Nah, lalu ia harus aman, kemudian tidak seperti pengembangan obat konvensional yang diujikan kepada orang yang sudah sakit. Nah, vaksin dalam hal ini diujikan hanya kepada manusia sehat. Tujuannya apa? Sehingga efek samping pun mudah dilacak dan lebih terukur. Nah, jumlah orang yang dilibatkan pun jauh lebih banyak daripada obat konvensional. Nah, pada vaksin, sebagai contoh obat yang sudah diujikan pada fase ketiga, vaksin yang dihasilkan oleh University of Oxford yang tadi kita bicarakan, itu melibatkan 30.000 responden. Nah, setelah dikasih izin edar pun, FDA akan terus memantau bahkan jutaan penggunanya untuk memastikan efek samping itu benar-benar tidak terasa. Nah, dalam konteks efikasi ya teman-teman, vaksin itu harus benar-benar merangsang sistem imun untuk virus tertentu saja dan tidak mengganggu keseimbangan biologis tubuh. Atau dengan kata lain, vaksin itu harus betul-betul melindungi dari penyakit tertentu. Nah, gitu. Nah, kemudian apa saja sih tahapan dari pengembangan vaksin dan sudah sampai mana sih? Nah, ini saya coba gambarkan serangkaian vaksin yang saat ini sedang dalam fase pengembangan. Sebenarnya ada 250 vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.
37 diantaranya sudah memasuki tahap pengujian klinis atau pada manusia. Lalu pertanyaannya, apakah akan sama efeknya pengujian vaksin pada hewan dan manusia? Oke, jawabannya tidak 100% sama. Namun, pengujian pada hewan bisa memberikan gambaran bagaimana kurang lebih responnya jika vaksin itu diujikan kepada manusia. Nah, saat kita sudah punya data dan puas dengan itu, dan vaksin yang kita pakai tidak membahayakan pada hewan dalam segi keamanan, barulah vaksin itu diujikan kepada manusia. Atau dikenal dengan nama studi fase 1. Nah, di sini teman-teman, jadi ini adalah fase preklinis di mana vaksin itu diuji kepada hewan, dan dalam hal ini, dalam vaksin SARS-CoV-2, hewan yang digunakan ialah mencit dan monyet. Nah, pada fase 1, di mana pertama kali melakukan pengujian kepada manusia, nah itu melibatkan responden sekitar puluhan orang, 10-10 orang. Nah, di sini apa yang developer itu ingin lihat ialah apakah vaksin itu bisa memicu respon imun, kemudian menghasilkan sel memori dan antibodi. Nah, lanjut pada fase kedua, kita ingin lihat apakah ada efek yang membahayakan. Artinya kita sedang mengkaji fase keamanan. Apakah vaksin tadi itu merangsang kondisi fisiologis yang tidak diinginkan atau bagaimana? Jika tidak, jika semuanya aman, barulah kita pindah ke fase 3. Oke, kita pindah ke fase 3 di mana ini biasanya skalanya lebih besar. Literally besar. Nah, maksudnya apa biasanya? Pada fase tahap ini, developer itu melibatkan puluhan ribu responden. Seperti yang sudah kita bahas tadi, AstraZeneca dan University of Oxford menggunakan 30.000 responden, di mana 2/3 diantaranya itu mendapatkan vaksin, sedangkan 1/3 diantaranya mendapatkan placebo. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah dengan placebo ini artinya adalah bahan kimia yang tidak aktif. Nah, jadi gitu teman-teman bagaimana vaksin itu dikembangkan dan apa saja tahapannya. Nah, kemudian di sini menarik, ada angka 1 di vaksin yang sudah terapprove. Kenapa ini belum ada saat ini? Nah, sebenarnya vaksin yang sudah di-approve ini diproduksi oleh PT CanSino Bio, itu adalah perusahaan Cina, tapi vaksin ini hanya digunakan restricted untuk military. Jadi jika digunakan dalam konteks kebutuhan khusus. Nah, jadi belum bisa dimanfaatkan secara luas. Nah, teman-teman tadi saya lupa menjelaskan bahwa setelah 3 fase ini dan approval, masih ada 1 fase lagi, di mana sebagian orang mengatakan bahwa itu disebut bahkan dengan fase 4, tapi setelah vaksin ini disetujui oleh FDA. Kadang-kadang produsen masih harus melakukan pekerjaan lagi, misalnya dengan melakukan pengamatan terhadap vaksin di daerah atau populasi yang berbeda, misalnya melibatkan ras, kemudian golongan usia, dan apakah vaksin ini efeknya sama antara wanita dan pria, gitu. Nah, kita lanjut, teman-teman. Nah, berapa sih dosis vaksin yang aman untuk manusia? Nah, dari 250 vaksin yang telah tadi diujikan, kemudian didapatkan sebuah formula yang baik. Dosis yang diujikan pada pengembangan vaksin itu ada 4. 3 sebenarnya. Satu itu adalah 1 kali 10 pangkat 11 satuan virus per mililiter, atau yang kedua 1,5 kali 10 pangkat 11, atau setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 11, per mililiternya. Kemudian 5 kali 10 pangkat 10 per mililiter, atau separuh dari dosis pertama. Dan yang keempat ialah placebo. Nah, dengan pengujian yang sudah dilakukan oleh berbagai jenis developer atau manufacturers, ditemukan bahwa dosis yang paling aman ialah 5 dikali 10 pangkat 10 virus dalam 1 mililiter. Kenapa? Karena dalam 1 injeksi pertama, dia sudah mampu merangsang produksi antibodi, dan pada saat dosisnya ditingkatkan, artinya ditambah lagi 1 suntikan,
efek samping yang tidak diinginkan muncul. Nah, dosis vaksin ini diberikan kepada pasien dalam secara intramuskular (IM). Nah, lalu kemudian 30 menit setelah injeksi diamati apakah ada reaksi alergi atau tidak, dan selama 14 dan 28 hari setelahnya kemudian diamati apakah ada reaksi efek sampingnya gitu. Nah, kalau misalnya suatu hari di Indonesia kita sudah punya banyak vaksin. Nah, lalu apa pertimbangannya? Vaksin mana yang seharusnya kita pilih? Nah, muncul pertanyaan seperti itu, teman-teman. Nah, jika vaksin banyak tersedia dan kita tidak tahu mana yang paling bagus, sebagai sahabat apoteker, kita bisa mencari informasi, atau jika tidak, jawaban yang paling sederhana, kita bisa pakai yang tersedia di negara kita. Atau yang kedua, jika nanti ada beberapa pilihan, cukup percayakan kepada dokter tempat teman-teman biasa berkonsultasi. Insya Allah, dokter dan tenaga medis yang melayani teman-teman, berkonsultasi dengan teman-teman, punya cukup informasi terhadap vaksin mana yang rasanya paling cocok. Oke, karena sebenarnya kita perlu semangat, teman-teman. Saat ini ada banyak vaksin yang sedang dikembangkan. Dan jadi kita akan punya banyak pilihan, vaksin mana yang nanti paling efektif pada orang tua, mana vaksin yang paling cocok pada anak-anak, dan seterusnya. Dan mana efek samping yang pastinya yang paling ringan. Nah, kemudian ada nggak sih efek samping dari vaksin? Nah, efek samping dari vaksin, bicara tentang efek samping, tidak dipungkiri sebenarnya, tidak bisa dihindari memang, jika suatu obat atau intervensi medis lainnya secara umum ada efek sampingnya. Nah, normalnya pemberian vaksin memang akan memicu demam ringan. Mungkin teman-teman pernah lihat anak saat si kecil tiba-tiba rewel, meriang setelah vaksin di posyandu. Nah, ini adalah gejala normal. Nah, namun teman-teman, sahabat apoteker, efek samping bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena dengan edukasi yang baik, banyak efek samping bisa diatasi. Nah, misalnya nih, bahkan 3 efek samping bisa diatasi dengan satu tindakan. Contohnya, demam, sakit kepala, dan rasa nyeri, itu bisa diatasi, minimal bisa diredakan dengan pemberian paracetamol. Pun, vaksin sejauh ini dalam skala besar, setelah melakukan pengujian pada berbagai fase, efek sampingnya bisa dikatakan sejauh ini ringan dan tidak serius. Karena memang vaksin hanya akan diberikan kepada manusia sehat. Dan yang pasti teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, dan saya menyampaikan pula pesan dari seseorang perwakilan FDA di sini, ialah FDA akan memastikan bahwa vaksin yang dirilis, efek sampingnya itu tidak berat. Dan kalaupun ada, FDA akan sigap mengambil langkah untuk meniadakan efek samping tersebut. Nah, ini sebagai contoh ya, teman-teman. Tadi saya sudah tanyakan, apakah teman-teman pernah mendengar perusahaan ini, Sinovac. Nah, ada kurang lebih 8 negara besar di dunia yang saat ini bersaing, berkompetisi, berusaha secepat mungkin menghasilkan vaksin pertama. Ada UK, ada Canada, ada United States of America, ada France, ada India, ada Spain, ada Mexico, kemudian China. Nah, Sinovac adalah vaksin yang saat ini sedang dikembangkan oleh perusahaan Cina. Nama vaksinnya ialah CoronaVac. Nah, vaksin ini pada pengujian fase kedua melibatkan 743 partisipan. Nah, di dalam hasilnya ditemukan bahwa tidak ada efek samping yang signifikan, selalu serius, kemudian terbukti bahwa dia merangsang sistem imun. Nah, obat ini pula juga sudah diujikan di Brazil pada bulan Juli lalu, dan diujikan pada negara kita pada bulan ini. Sinovac saat ini bekerja sama dengan Bio Farma dan akan melibatkan 1.600 partisipan, teman-teman. Bahkan saat ini mereka itu sedang membangun fasilitas produksi untuk 100 juta per tahun. Nah, pertanyaannya muncul, teman-teman, kenapa kita memilih Cina? Nah, sebenarnya banyak sekali cara menjawab untuk pertanyaan ini, tapi
salah satu jawaban yang pasti ialah Sinovac ini telah dibuktikan tidak menghasilkan respon imun, kemudian efek sampingnya ringan, dan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, Sinovac merupakan perusahaan farmasi yang menghasilkan vaksin dengan menggunakan virus secara utuh. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dari kacamata saya adalah salah satu poin penting, karena kalau kita memang ingin mencoba menguji SARS-CoV-2, kenapa kita tidak menggunakan virus itu secara langsung. Nah, dan yang fundamental lain terlepas dari jawaban geopolitis dan lain-lain ialah karena Cina saat ini sudah hampir merdeka dari coronavirus. Jadi dia bertahan dengan kasus maksimal 83.000, kemudian sampai saat ini kasusnya sudah sangat turun dan bisa dikatakan sudah memasuki fase new normal. Jadi ini sebenarnya adalah alasan yang baik kenapa kita menggunakan dari Sinovac. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa kenapa kita seharusnya setuju dengan menggunakan vaksin buatan produsen ini. Oke, ini tempat teman-teman. Ini buat teman-teman yang teman-teman yang Muslim. Mohon maaf, mohon izin kepada teman-teman yang non-Muslim. Jika pertanyaannya adalah sebagai Muslim, pertanyaannya apakah vaksin itu halal? Vaksin COVID-19 halal nggak sih? Nah, banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Nah, teman-teman lihat, saya menaruh kotak di sini. Kotak ini sebenarnya adalah senyawa yang paling penting dalam proses pengembangan obat, terutama dalam pengujiannya kepada hewan, atau dalam studi in vivo namanya, menggunakan hewan atau menggunakan bagian dari hewan. Nah, nama senyawa ini adalah tripsin, teman-teman. Tripsin ini diekstraksi dari sel pankreas babi. Jadi, tripsin digunakan itu pada proses transfer dari, misalnya nih, kita ingin mengembangkan si virus. Kemudian kita membuat induk. Nah, setelah kita tumbuh kembangkan dia dalam flash, kemudian kita rasa dia sudah cukup banyak, kemudian kita ingin memindahkannya kepada flash yang lain, membaginya. Nah, untuk bisa memindahkan virus ini atau hasil mikroba biologis ini kepada flash yang lain, kita harus menggunakan tripsin. Jadi, tripsin ini tidak berbahaya kepada sel, dan dia cukup mampu untuk mengangkat sel dari plat atau dari flash. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tripsin itu digunakan dalam proses pembiakan virus menggunakan hostnya sel vero. Sel vero ini adalah bagian dari hewan, apakah dari monyet, apakah dari kelinci. Nah, pada tahun 1990-an, memang produksi vaksin ini cenderungnya menggunakan sel berupa babi. Tapi kemudian sejak berkembangnya teknologi bioteknologi, sekarang sudah banyak peneliti yang menggunakan DNA rekombinan. Nah, jadi tripsin tidak lagi ditemukan pada produk akhir. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, tripsin ini hanya digunakan untuk mentransfer satu kelompok virus kepada flash yang baru. Nah, setelah dia dipindahkan, maka dia akan dicuci dalam kata kasarnya dicuci. Nah, kenapa? Saya katakan sebagai orang yang sudah menggunakan tripsin itu tidak lagi digunakan di produk akhir karena telah melalui serangkaian proses. Ada namanya filtrasi, kita sudah menyaringnya, filtrasi menggunakan autoclave juga, kemudian sterilisasi dan purifikasi. Jadi pada akhirnya produk vaksin yang akan diinjeksikan kepada manusia hanya mengandung bagian dari virus yang murni dengan bahan-bahan pembawa. Nah, dilihat dari prinsip syariah yang menyertai, jika saya boleh berpendapat, dan ini saya kutip dari Majelis Ulama Singapura yang baru saja dirilis, ada dua hal penting yang dalam hal sebagai Muslim yang perlu kita simak.
Salah satunya adalah barang siapa mengkonsumsi 7 buah butir karma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Nah, Rasulullah menjunjung tinggi proses atau sikap prevention. Nah, misalnya dalam konteks beliau butir kurma. Jadi dalam hal ini saya mengatakan bahwa bukan mengkonsumsi vaksin atau menerima vaksin adalah sebuah bentuk prevention, which is good. Nah, yang kedua itu, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dia ingin juga menurunkan penawarnya. Entah dari siapa penawar itu berasal, vaksin menurut saya adalah salah satu caranya. Jadi ini hanya pandangan personal yang saya kutip dari beberapa sumber dan Majelis Ulama Singapura untuk membantu teman-teman menjawab pertanyaan apakah vaksin COVID-19 itu halal atau tidak. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ini menjadi menarik. Teori konspirasi microchip. Nah, sebelum kita masuk ke teori microchip, kita ingin tahu dulu dari mana sebenarnya teori konspirasi tentang COVID-19 ini berasal. Nah, teman-teman, pada bulan Maret lalu, banyak sekali cuitan di Twitter yang bilang begini, COVID-19 adalah singkatan dari Certificate of Vaccination Identification and Artificial Intelligence. Nah, kalau teman-teman amati, di sini akan didapati huruf C, huruf O, huruf V, dan huruf ID, COVID. Kemudian ada huruf A, artificial, yang dalam urutan alfabet berada pada posisi pertama. Kemudian ada intelligence, dan huruf I ini jika kita lihat dalam urutan alfabet berada di urutan 9. Nah, kalau kita satukan Certificate of Vaccination Identification and Artificial Intelligence ini menjadi COVID AI atau COVID-19. Nah, tapi itu adalah satu pandangan. Bagaimana dengan pandangan lain tentang Chinese Originated Viral Infectious Disease? Nah, ini semua juga kalau kita singkat menjadi COVID. Ya kan, teman-teman kan? Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa konspirasi ini sebenarnya muncul ke permukaan karena ketidakpastian. Dan biasanya itu muncul setelah tragedi besar. Misalnya teman-teman pernah dengar tentang Perang Dunia Kedua, kemudian peristiwa besar accident di 9/11 Tower accident di Amerika, kemudian pembunuhan Presiden F. Kennedy, pembunuhan Munir misalnya, atau pesawat UFO. Bahkan teman-teman yang biasa menonton kartun Disney atau SpongeBob, kartun ini pun tidak lepas dari teori konspirasi. Nah, menurut psychologist, konspirasi ini muncul karena para konspirasi itu mempercayai apapun fakta yang mereka anggap benar, dan seringkali melibatkan rasa percaya karena sebenarnya ada rasa takut. Dan kemudian ada rasa paranoid untuk meyakinkan orang lain. Nah, orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi ini cenderung tidak kooperatif, muncul dari rasa tidak percaya, rendahnya agreeability, dan selain itu konspirasi teori ini membuat seseorang merasa dirinya itu istimewa. Nah, jika teman-teman lihat di sosial media hari ini, banyak sekali muncul konspirasi teoris baru bahkan dari negara kita yang semata-mata sebagian orang berpendapat untuk mendapatkan popularitas, walaupun pada akhirnya teman ataupun kolega menjauhi. Nah, untuk bisa menjawab ini, teman-teman tanya pada diri sendiri dulu. Apakah 3 hal di depan kita ini sama artinya? Coronavirus, COVID-19, dan SARS-CoV-2. Nah, teman-teman harus tahu dulu, kalau seandainya teman-teman menganggap ini semua sama, maka teman-teman perlu koreksi lagi tentang pemahamannya sebelum memilih untuk setuju apa tidak dengan teori konspirasi. Oke. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa sebenarnya coronavirus itu sudah ditemukan di isolasi pertama kali pada tahun 63. Ada 4 jenis virus utama. Ada alfa, ada beta, ada gamma, dan ada delta. Nah, di sini ya, ada alfa, gamma, dan ada beta. Nah, host dari coronavirus itu bukan hanya manusia. Ada babi, ada kucing, ada anjing, ada kelinci, mencit, dan tikus. Juga tidak sedikit banyaknya
kalkun, dan lain-lain. Nah, teman-teman kalau pernah dengar nih, tadi saya bilang ada 4 jenis pertama, alfa, beta, gamma, dan delta, dan ini hostnya adalah hewan. Nah, pada saat mereka mengalami mutasi, nah mereka bisa berubah menjadi MERS-CoV, penyebab wabah MERS, atau SARS-CoV-2, SARS-CoV pertama, yang menginisiasi wabah SARS. Dan yang saat ini sedang berlangsung ialah SARS-CoV-2. Jadi coronavirus itu adalah golongan virusnya, sedangkan SARS-CoV-2 adalah virus penyebab penyakitnya, sedangkan penyakitnya sendiri disebut dengan COVID-19. Nama yang pada bulan Januari dinyatakan oleh WHO. Jadi bukan apa tadi, Certificate of Vaccination, Identification, and Artificial Intelligence. Nah, itu tentang apa namanya, dari mana sumber konspirasi COVID-19. Nah, sekarang tentang microchip. Nah, dan siapa Bill Gates? Nah, teman-teman, pada bulan Maret pula, seseorang bertanya pada akun Twitter yang kemudian dibalas oleh Bill Gates atau orang Bill Gates dalam tanda kutip. Pertanyaannya begini, dalam kondisi seperti ini, kuarantin, bagaimana cara mengoperasikan bisnis untuk menjaga kestabilan ekonomi selagi melakukan social distancing. Nah, menurut Bill Gates, apa yang perlu dilakukan ialah supply chains yang perlu kita jaga, yaitu air, kemudian internet, kemudian makanan, suplai makanan, dan sistem kesehatan. Nah, tapi dia juga tambahkan secara tidak sengaja mungkin, atau mungkin secara sengaja, bahwa eventually we will have some digital certificates. Pada akhirnya kita akan perlu yang namanya sertifikat digital untuk menunjukkan siapa yang telah recover dari COVID-19, siapa yang telah diuji dengan COVID-19, atau siapa yang telah menerima vaksin. Nah, kata digital certificates ini kemudian menjadi bias, propaganda, misinformation, karena kita mungkin kepalanya sama putih, atau mungkin kita sama-sama punya kepala walaupun rambutnya ada yang putih, ada yang hitam, tapi tentang perspektif kita bisa melihatnya dari kacamata yang berbeda. Nah, pernyataan Bill Gates ini kemudian menuai kontroversial. Kenapa? Karena pada tahun 2015, Bill Gates juga pernah bicara tentang dalam waktu dekat akan ada perang besar, perang dunia yang lebih besar. Tapi ketimbang melawan perang sesama manusia, kita akan perang melawan mikroba. Nah, kemudian pernyataan itu disangkut pautkan dengan digital certificates. Ditambah lagi bahwa Bill Gates ini adalah co-founder Microsoft. Kita tahu bahwa Microsoft adalah perusahaan teknologi yang yang paling, kalau saya bilang katakan, terkenal di seluruh mancanegara. Nah, dan dia juga menurut Forbes Magazine di tahun 2015 merupakan orang terkaya kedua di dunia. Nah, teman-teman, alasan kenapa dia juga menjadi target dari teori konspirasi ini adalah bahwa dia juga berperan penting dalam proses vaksin, dan dia bahkan telah memiliki paten vaksin coronavirus. Nah, sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Teori dan klaimnya adalah bahwa Bill Gates akan menggunakan chip atau microchip sebagai teknologi yang dimaksudkan ke dalam vaksin, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk melacak keaktivitas dan keberadaan manusia. Itu adalah teori dan klaim. Dan saya sebagai apoteker, sebagai mewakili saintis yang berada di 60% suara yang tidak sepakat dengan teori konspirasi ini, memberikan jawaban bahwa nope. Apakah Bill Gates berencana bermaksud untuk menyatakan bahwa digital certificates yang dia maksud itu adalah vaksin, misalnya, atau dia akan menggunakan vaksin untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk melacak kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Sekali lagi saya katakan sebagai scientist dan berkecimpung di dalam pengembangan obat, saya katakan nope. Tidak ada sama sekali unsur dari Bill Gates untuk mengatakan
hal ini. Nah, saya sekali lagi tidak bermaksud sebagai endorse atau sebagai seorang psikopat anarkis. Saya hanya ingin membantu menyampaikan pesan ini kepada teman-teman, dan silakan nanti teman-teman putuskan sendiri, kaji sendiri di mana keputusan mana yang paling tepat untuk menilai teori ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, kenapa saya katakan bahwa para saintis mengatakan bahwa itu tidak mungkin? Ada beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama ialah ada beberapa alasan konvensional dan saintifik. Nah, pertama adalah bahwa prediksi munculnya pandemi tahun 2020 ini sudah ada bahkan sejak 1981. Nah, dalam konteks saintifik, saya jelaskan di sini pada sebuah jurnal dari Viruses and DPI yang mengatakan bahwa akan ada virus yang coronavirus yang menyerupai SARS dan MERS yang akan yang berasal dari kelelawar yang memiliki kemungkinan mewabah dan muncul di negara Cina. Nah, pada tahun 1981, sebuah novel yang berjudul The Eyes of Darkness, yang dengan penulis bernama Dean Koontz, jika teman-teman pernah dengar, dia telah memprediksi di tahun 2020 akan ada sebuah penyakit yang menyerupai pneumonia, yang merupakan gejala yang kita anggap begitu, menyebar di seluruh di seluruh dunia, menyerang paru-paru, kemudian sulit untuk mendapatkan pengobatan. Jadi sekali lagi, prediksi munculnya pandemi ini sudah lama, sejak 1981. Gitu. Nah, yang kedua itu bahwa SARS-CoV-2 itu bukanlah hasil rekayasa. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari kajian saintifik, akhirnya Nature, sebuah platform saintis yang diyakini sangat terpercaya, menyatakan bahwa SARS-CoV-2 itu merupakan hasil evolusi alam. Dikarenakan adanya bukti yang kuat bahwa SARS-CoV-2 ini bukanlah produk dari manipulasi yang direncanakan. Dilihat dari susunan protein yang ada pada afinitas binding pada virus SARS-CoV-2 ini. Jadi yang kedua, SARS-CoV-2 bukanlah hasil rekayasa seperti yang diduga banyak orang pada awalnya. Dan yang ketiga, kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan digital certificates. Nah, karena pemahaman literasi itu sebenarnya mempengaruhi besar tentang pemahaman kita tentang suatu masalah. Nah, misalnya nih, digital certificate yang dimaksudkan oleh Bill Gates bukanlah microchip, melainkan sesuatu yang sudah ada sebenarnya. Di UK sejak tahun 2018, semua orang yang menerima vaksin itu memiliki sebuah kartu namanya Personal Child Health Record. Nah, informasi ini kemudian dituangkan ke dalam kitab merah, Red Book. Nah, pada tahun 18 itu ada rencana bahwa semua informasi yang ada pada kitab merah ini dijadikan digital, artinya dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itulah yang sebenarnya dimaksud oleh Bill Gates dengan digital certificates. Nah, informasi ini bisa kita akses di telepon, apakah bentuknya kartu seperti paspor. Nah, lebih kepada pengertian literasi dalam konteks ini. Nah, alasan keempat, iya betul, silakan. Waktunya 7 menit lagi ya, Kak. Oh, oke, siap. Terima kasih Mbak Dini. Oke, sekarang tentang alasan keempat, bahwa paten vaksin yang dimiliki Bill Gates ialah vaksin IBV, yaitu untuk hewan, ketimbang pada manusia. Jadi, klaimnya salah. Alasan kelima adalah Bill Gates itu menginisiasi donasi kemanusiaan untuk percepatan persebaran vaksin di Afrika. Jadi sebagai manusia, saya percaya bahwa Bill Gates melakukan hal baik, ditunjukkan dari apa yang sudah dilakukan kepada orang-orang yang membutuhkan di Afrika. Dan ini sebenarnya adalah pendapat personal. Jadi teman-teman bisa menimbangnya pula. Nah, dan yang keenam, nah ini yang paling penting teman-teman. Tidak teknologi no such thing as microchip in drug delivery system. Jadi sebagai apoteker, calon apoteker, kita tahu bahwa kita sudah kenal
berbagai jenis teknologi pengantaran obat. Dan diantaranya yang paling terkini ialah nanopartikel, ya kan ya. Nah, jika kita lihat dari sisi farmasis, nah apakah itu memungkinkan? Coba teman-teman lihat. Yang di sebelah kiri ini adalah chip yang saat ini sudah dipakai di dunia. Tapi vaksin ini berukuran sangat besar. Kalau teman-teman lihat, ukurannya itu mirip dengan ukuran beras. Jadi, vaksin ini dikenal dengan nama RFID. Dengan nama RFID, Radio Frequency Identification. Jadi, chip ini menggunakan teknologi frekuensi radio. Nah, teknologi dengan ukuran dan kekuatan seperti yang dibayangkan itu belum ada. Nah, jadi kita belum mungkin memasukkan vaksin seperti ini ke dalam tubuh manusia. Kenapa begitu? Karena pertama, untuk bisa bertahan lama di dalam tubuh, benda seperti ini, teknologi seperti ini akan memerlukan power. Dan kita belum punya teknologi seperti itu. Apakah dia ada baterai? Kemudian apakah dia bisa bertahan di dalam tubuh, kemudian apakah dia tidak akan merusak jaringan di sekitarnya, itu belum terjawab. Nah, yang kedua, tidak mendukung sistem pengantaran obat. Nah, belum ada chip yang paling kecil yang bisa dimasukkan ke dalam suntik yang kemudian bisa kita injeksikan sebagai vaksin. Chip yang paling kecil yang bisa digunakan untuk ini ialah berukuran 0,15 mm, di mana itu masih berukuran milimeter. Sedangkan partikel obat kita saat ini sudah berbentuk nanopartikel, dan itu belum memungkinkan. Nah, teman-teman, ini digunakan pada hewan yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan untuk melacak di mana hewan itu jika seandainya terjadi kehilangan. Nah, jika ada pada manusia, itu bentuknya tidaklah berbentuk suntikan, tapi berupa implan. Teman-teman mungkin pernah dengar seorang tokoh besar bernama Elon Musk yang melakukan penelitian, kemudian dia berhasil menemukan sebuah teori artificial intelligence, di mana informasi yang kita peroleh dari orang lain kah, atau informasi yang diperoleh dari internet, atau informasi apapun itu bentuknya, bisa dimasukkan ke dalam manusia melalui sistem saraf pusatnya. Jadi yang ada RFID bentuk kedua itu ukurannya pun bentuknya makro yang kemudian diimplan kepada kepala manusia, seperti yang ada pada gambar sebelah kanan. Nah, jadi belum memungkinkan teknologi seperti ini sejenis ini dimasukkan ke dalam jarum vaksin yang ukurannya sangat-sangat mini. Nah, jadi saya rasa itulah kenapa teori konspirasi microchip sangat tidak relevan dan sangat tidak didukung oleh pengembangan obat, kemudian dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Kita belum sampai sejauh itu. Nah, dan kalaupun ada teknologi yang kemudian misalnya bisa dimasukkan ke dalam vaksin, bentuknya bukanlah chip, tapi berupa dye. Dye ini artinya warna. Nah, jadi warna itu dimasukkan ke dalam larutan vaksin, tapi kemudian tidak untuk bisa mengetahui apakah seseorang itu sudah divaksinasi atau belum, bisa dilacak dengan menggunakan aplikasi tertentu. Jadi, saya sebagai apoteker dan saintis yang saat ini juga sedang bergerak di dalam pengembangan obat baru, tidak sepakat, tidak setuju, tidak mendukung teori konspirasi yang ada, yang saat ini sedang berkembang. Tapi untuk teman-teman, saya persilahkan berdiri pada posisi yang mana, tapi yang saya harapkan ialah apapun yang dari tadi sudah kita bahas, teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikannya kepada masyarakat luas, karena kita sama-sama tahu bahwa saat terjadinya kesimpang siuran informasi, maka masyarakat yang menjadi korban. Beberapa hari terakhir kita mendengar sebuah video dari YouTube yang
mengatakan bahwa antibody, dia sudah menemukan vaksin atau antibody katanya, yang sudah terbukti menjadi obat COVID-19. Bahkan katanya pula, antibody ini dapat diminum, dapat dikonsumsi secara diminum. Nah, vaksin teman-teman dapat dikonsumsi dengan beberapa cara. Pertama, disuntikan. Seperti vaksin yang kita bicarakan tadi, metode pemberiannya ialah intramuscular. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan vaksin dengan cara mulut seperti polio atau dengan cara semprotan di hidung. Nah, tapi vaksin tidak bisa diberikan ke dalam tapi antibodi dalam hal ini tidak bisa diberikan kepada ke dalam mulut karena bagaimanapun asam lambung tentu akan merusaknya. Jadi tugas kita semua menurut saya untuk memberikan pembenaran, untuk menyampaikan sebagai tenaga kesehatan pula mana yang benar dan mana yang keliru. Jadi saya rasa itu sih yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.